الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله فقد فاز المتقون. أما بعد، عباد الله، hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan-larangannya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tugas yang kemudian dibebankan kepada manusia ketika diciptakan di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka beribadah kepadaku. Namun kehidupan dunia ini kadang-kadang dipenuhi dengan dekorasi-dekorasi, dengan hiasan-hiasan yang melalaikan manusia, sehingga terkadang kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, setan selalu memberikan kita sifat taswif, yaitu sifat menunda-nunda. Kalau kau ingin beribadah, bukan sekarang. Engkau sekarang masih muda, nanti saja ketika engkau tua, maka saatnya engkau beribadah. Kalau kau ingin beribadah, ingin rajin sholat berjamaah, bukan sekarang, nanti ketika engkau sudah pensiun, ketika engkau sudah tidak ada pekerjaan lagi. Selalu begitu. Semua orang diupayakan untuk melakukan taswif atau menunda-nunda daripada amal. Padahal kalau kita ketahui, tidak ada satupun dari kita yang mampu menjamin bahwasanya esok hari kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat, apakah saudara-saudara seiman kita yang sudah dipanggil terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menyangka ajalnya sudah tiba? Apakah mereka tahu bahwasanya itu adalah saat di mana mereka harus berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Kita yakin masing-masing daripada mereka pasti tidak menyangka bahwasanya ajalnya sudah tiba. Maka oleh karena itu tidak ada satupun dari kita yang mengetahui kalau kita terus menunda beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah kita akan sampai kepada waktu itu. Tidak ada yang bisa menjamin. Bahkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, ada dua nikmat yang kemudian menipu manusia. Banyak manusia tertipu dengan dua nikmat itu. Yang pertama adalah nikmat sehat, yang kedua adalah nikmat waktu kosong, waktu senggang. Nikmat sehat, ketika manusia masih sehat, yang dia fikirkan bagaimana dia hidup di dunia ini mengumpulkan banyak harta dan lalai terhadap urusan akhiratnya. Maka dia gunakan kesehatannya untuk hanya bekerja. Bukan kita melarang seseorang untuk bekerja, tetapi sesuai dengan ajaran yang ada di dalam agama Islam, bahwasanya agama Islam memerintahkan kita untuk kemudian membagi kehidupan ini baik untuk dunia dan akhirat kita.
Tidak apa-apa kita bekerja, tetapi jangan sampai kita lalaikan sholat 5 waktu. Tidak apa-apa kita bekerja, tapi jangan sampai kita lalaikan untuk mendidik daripada keluarga kita, mendidik daripada anak-anak kita yang akan menjadi penerus kita nantinya. Maka kebanyakan orang ketika diberikan sehat tidak mensyukuri nikmat sehat tersebut kecuali ketika dia sudah sakit. Maka dia akan merasa betapa nikmatnya ketika kita sehat. Maka isilah waktu ketika kita sehat itu dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, nikmat yang sering kemudian melalaikan manusia adalah nikmat waktu luang. Ketika waktu luang, mengapa kita tidak isi dengan berzikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Mengapa kita tidak isi dengan sesuatu yang positif? Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari bagusnya Islamnya seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak penting bagi dirinya. Waktu kosong apabila kita biarkan tanpa kita mempunyai agenda-agenda positif, kegiatan-kegiatan positif, pasti akan kita lakukan untuk bermaksiat kepada Allah atau lalai kepada Allah. Paling tidak waktu kosong akan kita gunakan, paling tidak berbicara aib orang lain, berbicara tentang kejelekan orang lain, berbicara tentang hal-hal yang kemudian sebenarnya kita tidak perlu untuk membicarakan hal tersebut. Maka waktu kosong ini apabila tidak kita gunakan sebaik-baiknya akan menjadi bumerang yang nanti akan membuat kita merugi. Padahal umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, 1 detiknya tidak bisa kita ganti. 1 detik yang sudah terlewat tidak bisa kita ganti. Orang-orang yang sudah meninggal, apa penyesalan mereka ketika berada di kuburan? Yang taat mereka menyesal. Kenapa mereka menyesal? Kenapa di dunia pernah ada waktu kosong yang seharusnya bisa diisi dengan ibadah, mereka tidak melakukan ibadah. Ahlu taat pun menyesal. Bagaimana dengan ahlul maksiat? Orang yang selalu bermaksiat kepada Allah, mereka pun juga menyesal ketika sudah berada di kubur. Kenapa di waktu hidup tidak diisi dengan ketaatan kepada Allah? Maka marilah kita semampang masih diberikan nikmat sehat, nikmat hidup oleh Allah, nikmat sempat, kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, diisi dengan beribadah kepada Allah, diisi dengan bekerja yang apabila kita sertai dengan ibadah kepada Allah, maka bekerja itu juga nilainya adalah ibadah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim.